Halo, selamat siang Selamat Pak. siang, Perkenalkan kami mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Widya Mandira Kupang. Perkenalan dengan Pak siapa? Pak David. Oke Pak. Di sini kami akan mewawancarai mengenai manajemen krisis. Kalau boleh tahu di perusahaan ini apakah pernah mengalami krisis Pak? Kalau bilang krisis itu kalau dalam kalimat kita itu kata-kata berarti tantangan, ya. Itu krisis dijadikan sebuah tantangan buat kita. Nah, untuk krisis apapun itu pasti bisa terdeteksi sebelumnya, pasti terdeteksi sebelum kita mengalami atau masuk dalam masa krisis itu. Karena kita haruslah peka dalam arti kita itu harus banyak-banyak tahu informasi di luar toko, perekonomian bagaimana, pesaing bagaimana, sehingga kalau masalah itu atau krisis itu datang, kita tidak terlalu terpukul atau tidak terlalu kena imbas yang berlebihan, karena kita sudah mempunyai antisipasi. Kalau orang kesehatannya tuh kita sudah punya antibodi, ya, punya imun gitu, imun yang baik. Demikian juga dengan dalam satu perusahaan, kalau kita peka, kita selalu lihat sekeliling kita, apa-apa yang harus dipersiapkan, apa-apa yang dihadapi, semua krisis pasti kita bisa lalui dengan baik gitu. Kalau boleh tahu Bapak, misalnya contoh krisisnya bisa dijelaskan? Misal krisisnya krisis daya beli masyarakat itu menurun, ya, tiba-tiba terasa sekali daya beli masyarakat itu turun. Itu pengaruh di omset kan, jadi orang kok terlihat nggak banyak yang belanja nih, ya. Kita juga pasti lihat juga di pesaing-pesaing kita bagaimana, apakah mereka juga menghadapi yang sama atau cuman di tempat kita aja yang ini omsetnya turun kayak begitu. Nah, sebelumnya omset krisis itu terlalu berlarut-larut, kita langsung kasih sebuah treatment, misal kita adakan diskon, ya kan. Terus kita lebih informatif melalui media sosial, mengenai promo-promo kita, sehingga masyarakat ini tahu lagi promo apa di tempat kita ini. Dan juga kita adakan seperti belanja dapat poin, itu semua menarik kembali dan memampukan masyarakat itu dengan harga terjangkau, ya kan. Dengan harga terjangkau masyarakat paling nggak terbantu dengan promo-promo kita itu, sehingga ya meskipun ada penurunan, tapi penurunan daya beli enggak diharapkan kita jangan banyak-banyak turunnya kan gitu, dengan antisipasi seperti itu. Berarti itu salah satu cara Bapak mereka mengatasi krisis yang ada? Iya betul. Itu tadi saya bilang kita tuh harus peka sebagai perusahaan, itu sebagai pelaku bisnis harus peka, apa-apa yang akan terjadi ini harus peka. Jadi informasi itu tidak boleh berhenti stop sampai satu titik, tapi juga kita harus belajar dengan perkembangan yang ada. Terus kan pernah terjadi krisis nih Pak. Apa tindakan dari Bapak mereka dalam mengatasi atau mengantisipasi terjadi krisis yang sama? Ya, kalau krisis yang sama, krisis ini kan bukan karena waktu atau karena sesuatu yang normal, karena kalau krisis itu biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor kan, faktor politik, kebijaksanaan pemerintah, dan juga ketersediaan stok gitu. Kalau di toko dagang itu seperti itu. Jadi kalau antisipasinya ya kita perhatikan stoknya kita, terus kita perhatikan harga jual, harga beli, itu kita perhatikan baik-baik. Karena di perusahaan kita ini, kita dengan slogan murah setiap hari, itu kita juga kita jaga supaya
harga jual kita itu benar-benar ya benar-benar murah, bukan hanya sekedar slogan, sehingga dapat kepercayaan dari masyarakat gitu. Kalau kita jaga kepercayaan masyarakat, masyarakat pasti loyal beli di tempat kita. Meskipun itu ada perubahan naik harga sedikit pun masyarakat pasti loyal ke kita, karena kita memang berusaha untuk memberi yang paling murah buat masyarakat, pelayanan terbaik buat masyarakat. Terus Bapak, apakah perusahaan Bapak mereka ini memiliki media sosial untuk mempromosikan perusahaan Bapak mereka? Ya, kalau media sosial kita ada, kayak di Instagram, Facebook, sama kita punya ini base data dari customer melalui WhatsApp. Jadi status WhatsApp kita juga aktif. Begitu. Jadi informasi yang sekiranya diperlukan untuk kita sampaikan untuk masyarakat, terutama pembeli setia, pelanggan setianya Dutalia ini, kita bisa informasikan lebih cepat. Apakah media sosial itu digunakan atau dipakai untuk salah satu cara untuk menyelesaikan krisis Bapak? Misalnya di perusahaan Bapak mereka sedang mengalami krisis, Bapak mereka menggunakan media sosial untuk mengatasi krisis tersebut. Ya, betul sekali. Jadi media sosial itu bukan alat untuk promosi saja, tapi juga untuk mengatasi krisis tadi. Tapi cara penyampaiannya bukan tadi seperti saya bilang, bukan kita bilang itu krisis, tapi itu tantangan buat kita melalui promo-promo sebagai salah satu kunci solusi dari krisis itu. Bapak, baik, terima kasih Bapak, hanya itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih. Banyak, sukses selalu. Iya.